Rencana Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi pemirsa untuk melakukan pembatasan usia anak-anak dalam bermedia sosial ini mendapatkan respon positif dari Ketua Tim Pergerak PKK Jawa Timur yakni Arumi Bachsin. Istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Elistianto Dardak atau Arumi Bachsin ini pemirsa menyebutkan bahwa dirinya setuju dengan wacana Komdigi yang akan mengeluarkan aturan pembatasan usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Saat ini bagi Arumi faktanya ada aturan masing-masing dalam mengakses media sosial, usia berapa anak-anak ini boleh mengakses sendiri atau justru memerlukan pendampingan dari orang tua. Menurut Ketua Tim Pergerak PKK Jawa Timur 2019 dan 2024 ini, di era digital seperti sekarang memang sulit memantau anak-anak dalam bermedia sosial. Meski demikian, orang tua harus terus memantau anak-anaknya. Jadi menurut saya alhamdulillah kalau misalnya Bu ini tuh Pemirsa, kita juga akan mengulas lebih dalam terkait dengan wacana pembatasan usia bermain media sosial dengan Ketua Penggerak PKK Jawa Timur tahun 2019-2024 yakni Arumi Bachsin, dan juga kami mengundang Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Maryati Solihah. Nah, kita akan ke Mbak Arumi terlebih dahulu nih. Mbak Arumi, melihat wacana adanya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, tanggapannya seperti apa, Mbak? kalau dari saya pribadi tadi sudah disampaikan kalau saya tuh lebih cenderung untuk setuju, dan juga saya rasa banyak orang tua yang anaknya masih di usia-usia pertumbuhan gitu ya, pasti mengalami tantangan yang sama gitu. Sosial media, kemudian gadget secara umum gitu kan, di dalamnya ada game juga gitu. Ketika hanya orang tua sebagai garda terdepan, tapi tidak ada elemen-elemen lain yang berjuang untuk melindungi anak-anak, memang sulit gitu. Karena sebagai orang tua kita pasti ingin yang terbaik untuk anak-anak, tapi pada faktanya belum tentu 24 jam kita bisa bersama dengan anak, dan pembatasan-pembatasan yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan sebagai orang tua juga pasti ada limitnya. Dan saya misalnya ya, saya masih ngerasa saya masih cukup muda gitu ya, tapi ketika berhadapan dengan anak saya, kecakapan teknologi yang saya miliki dengan anak saya miliki gitu ya, mereka lebih canggih lagi gitu. Jadi kita harus keep up sama anak-anak, tapi satu sisi, satu lubang kita tutup, biasanya anak akan lebih banyak lagi, lebih cepat lagi belajar untuk mencari keasyikan mereka melalui gadget. Jadi dengan adanya pemerintah mau turun tangan juga dengan pembatasan-pembatasan, saya rasa ini kabar baik bagi para orang tua, supaya anak-anak kita, saya nggak setuju kalau anak-anak kita tuh tidak gadget sama sekali, karena memang anak-anak itu sekarang yang generasi alfa dan beta terutama, mereka akan dibesarkan dengan informasi teknologi gitu ya, tapi pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan age appropriate atau sesuai dengan usianya, ini pasti akan malah justru mendukung perkembangan mereka saat masih di usia pertumbuhan. Oke, tapi Bu Arumi, ini sebagai Ketua Penggerakan PKK Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024, selama Anda ini menjabat sebelumnya, apakah ada laporan-laporan ini terkait dengan penggunaan media sosial terhadap anak yang ternyata dampaknya ini buruk atau seperti apa? Iya, jadi ketika digunakan tidak sesuai dengan usia, kemudian tidak sesuai dengan anjuran-anjuran berapa lama anak dalam sehari dapat mengakses gadget atau sosial media, dampaknya selalu ada dua. Yang pertama secara fisiknya, ada beberapa yang secara fisik anak-anak sekarang masih lebih dini lagi pakai kacamatanya, dan bahkan ada yang kena secara fisik itu terganggu syarafnya. Kemudian itu dari fisiknya, kemudian dari mentalnya, biasanya anak-anak yang memang punya adiksi terhadap sosial media, terhadap games, terhadap gadget, itu kemudian mentalnya akan lebih cenderung tidak sabaran, kemudian temperamen, tidak paham bagaimana mengolah emosinya, karena sisi-sisi perkembangan dia di yang lainnya itu tidak berkembang, karena banyak waktu-waktu
waktu yang harusnya digunakan untuk stimulasi perkembangan, dia habiskan di gadget. Oke, sesaat saya akan beralih terlebih dahulu ini ke Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Mariyati. Bu Ai, kalau dari KPAI sendiri, ini laporannya sejauh mana nih Bu mengenai mungkin penyalahgunaan media sosial terhadap anak-anak? Terasa sekali kah Bu dampaknya sebenarnya? Iya, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Arumi ya sangat mewakili situasi dan kondisi keluarga ya, terutama orang tua. Terlebih kami di lembaga pengawasan itu menerima banyak sekali pengaduan, terutama anak-anak yang sudah memasuki fase kecanduan gadget. Ya, selain itu mereka juga banyak diantaranya mendapatkan banyak fitur-fitur ya, kiriman-kiriman di beranda medsosnya yang itu tidak mereka cari. Nah, ini tentu pada sistem perlindungan data yang lagi-lagi menjadi PR kita. Selain kecanduan ya, perlindungan data kita, lalu juga banyak sekali situasi yang lebih pada cybercrime gitu. Jadi data-data ke KPAI anak-anak misalnya masuk dalam judol gitu ya, kemudian masuk dalam situasi tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan data-data anak gitu ya. Lalu juga banyak diantaranya eksploitasi yang menggunakan media sosial. Nah, ini tentu yang menjadi ancaman nyata dalam basis proteksi yang tadi disampaikan oleh kementerian gitu, yang tentu saja mendengar dari berbagai lembaga perlindungan anak seperti kami, dan ini sudah muncul gitu ya data-datanya, karena memang tingginya juga angka penggunaan media sosial atau mengkonsumsi internet secara aktif. Karena data di kami profiling anak Indonesia di tahun 2023, 7 dari 10 anak di usia 7 sampai 17 tahun itu aktif menggunakan media sosial atau aktif menggunakan internet. Jadi ini bukan sesuatu yang dilakukan tidak sama sekali bermedsos begitu ya, tetapi memang ranahnya adalah sudah pada tata kelola dan proteksi, sehingga mana yang sudah dibolehkan dan itu mendukung segala potensi anak-anak dalam berkreasi dan tadi memacu segala macam kreativitasnya, tetapi juga kita membatasi dan memberikan dukungan dan proteksi atas situasi yang menjadi ancaman pada situasi anak-anak, tumbuh kembang anak-anak kita. Itu yang lebih diutamakan dalam tujuan pembatasan ini. Tapi Bu, menurut KPAI kira-kira usia berapa sih Bu sebenarnya anak-anak ini diperbolehkan atau mungkin masuk akal untuk bisa mengakses media sosial? Iya, sebenarnya kita juga masih menimbang berbagai hal ya, tentu secara psikologis ya, kemudian kreativitas tadi, tuntutan atas ilmu pengetahuan, itu juga jangan diabaikan gitu. Kalau kita melihat di Australia 16 tahun, kemudian 2023 di Prancis itu 15 tahun, kami bertanya pada sekitar 50 anak sebagai basis konsultasi awal terkait perlindungan anak dalam sistem elektronik, di usia berapa mendapati kerentanan, ternyata 13 tahun yang anak-anak sampaikan. Jadi setiap anak yang ingin mengunduh misalnya biasanya kan minta persetujuan email dari orang tua gitu ya. Nah, mereka bilang bahwa di usia 13 tahun dilakukan hal seperti itu memberi keamanan dan memberi rasa nyaman mereka berselancar di medsos. Tetapi kalau di usia di atas itu 14, 16, mereka juga ada keinginan tidak perlu ada konfirmasi pada orang tua. Kami sudah bisa sendiri gitu ya untuk memilah gitu mana yang boleh diikuti dan yang tidak. Nah, ini artinya kan kami sedang menerima ya dari anak sendiri sebagai subjek kita di dalam mengelola perlindungan di ranah digital ini, di usia berapa kalian merasa nyaman dan tidak. Nah, tentu ini juga harus kita elaborasi dengan temuan-temuan dari berbagai ahli, pakar dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu masukan dan ada indikator-indikator yang terus kita kumpulkan gitu ya. Apakah betul misalnya Indonesia akan memunculkan usia 13 tahun, dan tentu saja tadi gitu ya, kita juga harus melihat indikator lain misalnya di antara bangsa-bangsa yang sudah menetapkan di 16 dan 15 tahun. Tetapi pada prinsipnya tentu sama, kita semua ingin memberikan jalur proteksi. Tentu kalau sudah berkaitan dengan cybercrime dan pidana, kita juga harus memiliki law enforcement yang jelas. Karena kesepahaman pemerintah dengan berbagai platform digital dan juga ranah keamanan anak-anak kita di ranah digital itu harus menjadi satu kesatuan di dalam memastikan kita semua tetap terhubung ya di ranah medsos dan juga mendapatkan proteksi atau perlindungan. Oke, itu artinya memang segala pihak ini harus benar-benar satu paham ya Bu ya untuk
menjaga generasi penerus begitu anak-anak ini, terutama membatasi dari penggunaan media sosial yang tidak tepat. Oke, saya ingin kembali ke Ibu Arumi Bachsin. Ini kalau dari pengamatan Ibu sendiri, kira-kira ada poin-poin spesifik atau tidak sih yang nantinya mungkin bisa dimasukkan ke dalam peraturan pembatasan media sosial bagi anak-anak? Kalau buat saya pertama usia berapa sebaiknya anak itu sudah bisa mengakses sosial media dan juga punya akun sendiri sosial media. Karena sekarang itu ya kalau kita mungkin generasi saya gitu berkomunikasi gitu melalui aplikasi chat ya. Tapi anak-anak sekarang tidak perlu punya aplikasi chat, aplikasi game itu dia bisa bahkan dengan sebegitu banyak orang yang main dalam game tersebut gitu. Jadi pemantauan di game ini juga menurut saya sangat penting, terutama di aplikasi atau di option chatnya, karena itu sangat terbuka gitu. Dan harapan saya dengan adanya pembatasan usia itu, memang anak-anak yang kurang lebih secara psikologis mentalnya sudah siap, sudah tahu mana yang baik dan buruk gitu ya, yang bisa mengakses game-game tersebut dan juga mungkin sosial media tersebut. Dan harapannya kalau memang ada aplikasi atau games atau sosial media yang sekiranya punya potensi tinggi gitu ya, yang karena sekarang itu per hari mungkin bisa muncul banyak sekali sosial media ataupun games-games baru yang sebetulnya belum tahu dampaknya. Nah itu bisa diawasi lagi, terutama yang age appropriate atau yang usianya menyasar kepada anak-anak yang masih di bawah 13 tahun gitu. Karena banyak bocornya gitu. Ada beberapa aplikasi yang sebetulnya punya anak-anak, tapi ketika kita perhatikan gitu ya, nah itu ternyata edukasi di dalamnya itu tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu, bahkan justru malah menyimpang gitu ya. Nah hal-hal seperti itu terkadang sebagai orang tua, bukan orang tua tidak teliti, tapi tidak tahu dampaknya sampai sejauh mana. Nah makanya pakar-pakar dan dalam hal ini juga pemerintah harapannya betul-betul menanggapi serius masalah sosial media, masalah usia anak ini, dan juga masalah gadget secara keseluruhan terhadap anak-anak. Baik, pengawasan ini tentunya harus segera dilakukan. Terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya. Ini selaku penggerak PKK Jawa Timur tahun 2019-2024 ada Ibu Arumi Bachsin. Sebelumnya juga ada Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia ada Ibu Ai Mariyati Solihah. Terima kasih.